Rizky Basanda, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 1 dari kelompok 2 MKM, dan di sebelah saya sudah ada mahasiswa Ilmu Politik semester 5. Silahkan memperkenalkan diri. Oke, sebelumnya saya Azalia Fizawidulati dari Ilmu Politik semester 5 yang kebetulan nih berkesempatan untuk ngomong bareng-bareng adik Ilmu Komunikasi dan membantu dalam tugas ini. Sebenarnya terima kasih banyak Eka sudah mau membantu kami untuk bersedia untuk menjadi narasumber yang akan kami tanya-tanya nanti. Sebelumnya saya kalau boleh tanya, apakah kakak bersedia untuk ditampilkan di dalam video dan di dalam sosial media yang akan kami up nantinya? Oke, untuk saya sendiri sih bersedia dan sangat bersedia. Oke, untuk nama lengkap kakak apakah bersedia juga untuk disebutkan? Oke, terima kasih. Oke, jadi kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Jadi kan oligarki dalam politik itu kan saling dikritik ya, karena memusatkan kekuasaan tuh pada kelompok tertentu yang mengendalikan perekonomian dan politik. Dalam hal itu juga tuh kalau akhir-akhir ini tuh dinasti politik ya benar. Nah, nanti dikasih enggak jangan. Kalau akhir-akhir itu bisa dibilang tuh namanya dinasti politik. Nah, dalam hal itu menurut kakak nih melihat kasus-kasus yang seperti ini tuh, keberadaan dinasti politik ini menghalangi munculnya pemimpin-pemimpin baru yang lebih representatif bagi rakyat di situ. Aku sendiri sebagai mahasiswa politik yang banyak banget lah dari yang meskipun itu kan nggak bisa dikatakan mata aku. Jadi dinasti politik, apalagi kan dari perpindahan presidennya ke presiden berikutnya. Jadi dinasti politik kan ya sebenarnya salah satunya kan. Dinasti politik itu kan turunan dari undang-undang sebelumnya yang ada di negara. Nah itu aku apakah menjaga munculnya pemimpin itu ya mungkin karena kan bisa bilang kayak ini untuk kamu terus akhirnya mau jadi pemimpin yang selanjutnya kan itu menurut kemungkinan orang yang lebih representatif kalau menurut yang nanti berdikasi masyarakat itu. Nah itu menurut aku juga sangat menutup ya misalnya mengurangi hak-hak orang lain menjadi pemimpin yang mungkin lebih bagus dari apa yang kita disuruh. Itu sih menurut aku ya tapi dengan hal-hal itu kita kan gerak nih, tapi ya tadi kayak ke kekuasaan, tapi kita kayak di desa tadi ditekan dia kayak oke, kita harus seperti ini. Nah dengan hal itu kan jadi kayak meledak dan negara itu kayak seperti turunnya akuntabilitas demokrasi Indonesia kan jadinya kayak dengan kekuatan-kekuatan keluarga yang sebelumnya dan otomatis keturunan-keturunannya itu menjadi pemangku kebijakan sebelumnya. Itu sih menurut aku kayak sangat-sangat menutup pemimpin-pemimpin baru untuk menjadi pemimpinnya. Tapi kalau menurut kakak nih, misal terjadi nih dinasti politik di Indonesia, tapi masyarakat tuh kayak malah nggak apa-apa soalnya emang misal anaknya dari ini atau istrinya dari itu kayaknya cocok juga, bagus juga gitu. Menurut kakak bagaimana? Nah ini nih yang harus kita gimana sebagai mahasiswa sosial dan politik yang pasti aware kan dari ilmu sosial, yang kita tuh harus ikut ya tadi sesuai yang bilang kayak propaganda itu kan bisa menjadi sebuah ilmu di platform media-media kepada masyarakat kayak pentingnya kita tuh harus aware dan sadar kayak ini tuh ya mungkin nggak untuk menjadi pemimpin yang berikutnya tapi belum tentu dia tuh kayak bagus kan untuk jadi pemimpin yang berikutnya gitu. Nah mungkin kita lebih aware kayak dengan undang-undang juga kayak seperti kan yang lebih ini juga dari rata-rata dari masyarakat kan tidak memiliki tapi dari orang-orang yang menjadi presiden kan dia kayak langsung tiba-tiba berubah regulasi hukum kan gitu. Jadi menurut aku sih sebagai mahasiswa ya itu kayak kurang tepat ya gitu. Lanjut ke pertanyaan ketiga, kasus-kasus di mana pengusaha besar menghindari hukum dengan koneksi politik yang mereka punya. Mereka memberikan rumahnya peningkatan hukum di Indonesia itu pasti bakal terlihat banget kalau misal hal itu sampai terjadi kayak terus menurut kalian nih, apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa pengusaha yang melakukan pelanggaran hukum itu tidak bisa melindungi diri mereka hanya karena kedekatannya dengan pejabat pemerintah. Mungkin bisa disebut sama elit ya inilah yang punya sebagai masyarakat atau itu bisa memperkecil kemungkinan mereka untuk gimana ya melakukan hal itu. Kita kayak ini tuh regulasi ini yang bahasa ini misalnya sebenarnya itu juga harus memperkecil kemungkinan itu mungkin dari yang paling besar mungkin kita bisa melihat sebuah itu kayak misal regulasi hukum tuh harus dilakukan atau mungkin bisa juga dengan transparansi ini ada masalah yang harus diangkat ke publik dan masyarakat harus tahu kayak itu masalahnya apa dan masyarakat tuh kan kayak kok bisa sih dengan masalah sebesar itu langsung dihapus gitu aja kayak hukumannya kan harus kayak jika ada masalah ini tata pecahan masalah kan kita harus tahu kan jadi kayak regulasi hukum yang untuk memberikan sebuah hukuman kepada si pelaku kita harus tahu kan jadi kayak mungkin dengan transparansi itu lebih
tahu kalau ini salah dan pasti ada main belakang nih antara si pelanggan dan pejabat ini. Kamu kayak pasti seiring berjalannya waktu tuh kayak udah terlupakan kayak gitu. Nah, menurut kakak tuh gimana? Nah, itu sih kayak pentingnya untuk tidak melupakan suatu masalah kan. Jadi kayak banyak sih memang kayak masalah ini awalnya sangat benar-benar masalah tapi yang akhirnya lama-lama dilupakan masyarakat. Nah itu tugas kita, mungkin ya tugas kita sebagai mahasiswa dan masyarakat tuh terus mengangkat isu-isu itu kan untuk pada akhirnya tuh si pelanggan-pelanggan ini tuh tetap di mention dan diingatkan oleh pemerintah. Nah, mungkin dengan si penegak hukum ini kan kadang dari koneksi-koneksi itu kan mendapatkan tekanannya. Nah itu mungkin kita sebagai mahasiswa yang paham dengan alur-alur seperti itu, kita harus gimana ya kayak mengawal kan atau gimana gitu untuk tetap si lembaga hukum itu tidak mendapat tekanan agar si pelanggar ini tetap mendapat hukum. Setuju. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Dengan banyaknya partner politik yang terlibat dalam politik intransaksional, apakah kakak tuh percaya bahwa sistem pemilu yang ada di Indonesia itu udah benar-benar memberikan pilihan yang adil untuk rakyat? Nah, apakah praktik oligarki dalam politik membuat rakyat hanya diberikan semacam ilusi tentang pilihan atau benar? Nah, ini yang pemilu yang akhir ini baru selesai banget ya tahun 2024 ini. Menurut aku sih dari oligarki ini tuh pada akhirnya benar kayak mempersempit pilihan kita dan membuat sebuah ilusi. Kenapa? Karena praktik-praktik oligarki itu pada akhirnya memberikan kita pilihan yang banyak tapi tetap terikat dalam satu ide yang sama gitu. Semisal pasangan ini 1, 2, 3 gitu kan. Tapi pada akhirnya juga sudah direncanakan sedemikian rupa dengan pemenang akhirnya paslon ini, tapi juga pada akhirnya yang paslon yang tidak terpilih itu menjadi menjadi satu apa ya, koalisi yang sama gitu. Kayak kita setelah itu sebagai masyarakat loh kok seperti ini gitu kan. Pada akhirnya terus menjadikan masyarakat tuh bingung. Dulu tuh kenapa kok sebelumnya tuh berbeda-beda tapi pada akhirnya tetap terikat dalam satu ide yang sama. Menjadikan memang ilusi ya pada akhirnya kayak awalnya tuh kita disadarkan dengan pilihan yang banyak tapi pada akhirnya dengan pilihan yang satu itu yang banyak menjadi pemenang atau menjadi pilihan yang akhir tapi ternyata juga tetap terkorelasi. Ya, itu benar-benar kayak situasi yang kita ada yang banyak banget nih dari pemerintahan Bapak Joko Widodo, terus Bapak Prabowo ternyata masuk ke dalam kementerian itu. Terus kalau nggak salah kemarin tuh yang Bapak Imin ya, gitu masuk ke dalam kementerian juga kan. Oke. Lalu pertanyaan kelima nih, partai politik dan penguasa yang terus berkolaborasi dengan penguasaan besar seringkali mengabaikan kepentingan rakyat kan. Bagaimana menurut kakak, menurut Kanza, cara yang tepat untuk memastikan bahwa suara rakyat itu tidak terkalahkan oleh kekuasaan politik dan bisnis? Terus menurut kakak juga, apakah pembaruan dalam sistem politik dan hukum bisa menjadi solusi yang lebih efektif untuk mencapai keadilan sosial ini? Mungkin ya itu bisa untuk mencapai keadilan sosial dengan beberapa cara, tapi juga butuh pengawalan ya dari kita masyarakat pentingnya pendidikan politik karena ya dengan pengawalan kita pun pada akhirnya juga seperti penanganan hukum atau dengan lembaga pendidikan hukum itu juga pada akhirnya itu bisa menyelesaikan untuk keadilan sosial tersebut. Seperti partisipasi masyarakat itu penting karena ya pada akhirnya kita di negara demokrasi yang untuk rakyat dan pada akhirnya kembali ke rakyat itu tuh harus gimana ya kayak show up ya ini tuh negara kita dan pemimpin tuh harusnya tuh melaksanakan semua apa yang diinginkan oleh masyarakat, tidak pemangku kepentingan yang pada akhirnya kayak apa yang melaksanakan kepentingan sendiri gitu sih. Terus kayak seperti reformasi hukum. Nah reformasi hukum tuh kayak untuk menutup kemungkinan mereka itu melakukan gimana kayak kegiatan seenak mereka sendiri lah atau membuat kepentingan untuk koalisi mereka sendiri tanpa memikirkan kepentingan masyarakat. Jadi menurut kakak nih peran mahasiswa itu benar-benar penting ya untuk mengawal isu-isu yang ada di Indonesia, karena kalau kita tahu masa sedikit aja tuh kayak udah ada di peredaran dunia gitu. Kalau mahasiswa juga siapa lagi kayak kan kita yang mempunyai ini kayak hak dan karena kita punya ilmu ini kan kalau selain kita juga yang jembatannya antara masyarakat dengan pemerintah selain mahasiswa juga siapa lagi kan kita kan yang paham gitu ya antara kepentingan tinggi dengan kebutuhan masyarakat jadi kita harus menjadi penengah antara mereka. Setuju banget sih. Oke, lanjut di pertanyaan ke-6. Menurut kakak nih, apakah kakak melihat bahwa munculnya dinasti politik dalam pemerintahan Bapak Joko Widodo ini menciptakan jalur keluarga dalam pengambilan keputusan penting? Lalu gimana sih hal ini mempengaruhi keberagaman suara dan keputusan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat luas? Yang dikatakan keberagaman suara ya. Nah itu tadi karena Pak Jokowi ini bisa disebutkan tadi membuat jalur keluarga nih. Nah itu kayak sebelumnya aku bilang kan kepentingan keluarga itu pasti akan sangat dilibatkan dalam kepentingan mereka yang dimana pemangku dinasti politik dan oligarki ini masuk ke dalam kekuasaan itu mungkin konsentrasi kekuasaan itu menjadi hal yang penting untuk mereka dan menjadikan kayak gimana ya kurang apa bahasa sesuai dengan
mengurangi gimana ya, kayak mereka tuh menutup kuping kadang ke masyarakat yang bahkan kadang aware kayak lo harusnya tuh masalah ini kebijakan-kebijakannya harusnya tuh lebih menguntungkan para pihak kecil daripada pihak penguasa, tapi kalau lebih bisa bahasa politiknya tumpul ke bawah daripada tumpul ke atas tapi tajam ke bawah ya biasanya itu kan kayak kepentingan gitu. Terus juga ini tuh lebih ke nyangkut-nyangkut ke ilusi pilihan juga, kayak banyak ilusi pilihan kan, terus masyarakat dibuat bingung untuk memilih siapa itu kan banyak suara ya, keberagaman suara, tapi pada akhirnya juga gimana ya, bahasa kasarnya bisa bilang dibungkam dan dijelat menjadi satu. Nah harus kayak mau tidak mau mengikuti pilihan yang ada sekarang, jadi kayak tuh dengan pilihan yang ada sekarang kan dengan jalur keluarga tadi mau tidak mau masyarakat kecil melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh si oligarki atau dinasti politik ini. Jadi kayak menurut aku memang memperkecil keberagaman suara dan menjadikan masyarakat ini kayak sedikit lebih buka atau bahkan tidak sedikit. Wow, oke, lanjut ke pertanyaan yang ketujuh, sekaligus ini pertanyaan yang terakhir ya Kak. Dalam kondisi di mana partai politik lebih fokus pada kepentingan pengusaha atau pemilik kekuasaan, apakah Kakak melihat kebutuhan mendesak untuk reformasi partai politik agar mereka kembali pada fungsi asalnya sebagai wakil rakyat, atau apa ya, menurut Kakak juga apa langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam partai politik? Oke, jadi kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua aja ya Kak. Jadi kan oligarki dalam politik ini kan sering dikritik ya, karena memusatkan kekuasaan tuh pada kelompok tertentu yang mengendalikan perekonomian dan politik. Dalam arti juga tuh kalau akhir-akhir ini tuh dinasti politik ya benar. Nanti dikasih enggak jangan. Kalau akhir-akhir itu bisa dibilang tuh namanya dinasti politik. Nah, dalam hal ini tuh menurut Kakak nih melihat kasus-kasus yang seperti ini tuh, keberadaan dinasti politik ini menghalangi munculnya pemimpin-pemimpin baru yang lebih representatif bagi rakyat nggak sih? Menurut aku sendiri ya sebagai politik yang banyak banget lah berita-berita yang ini pun itu kan bukan lagi sehari-hari tapi mata pihak. Jadi kayak dinasti politik, apalagi kan dari perpindahan presiden yang ke presiden baru ini kan, itu dinasti politik kan ya sudah berubah salah artinya sebenarnya dari dinasti politik itu kan turunan-turunan dari pemangku kebijakan sebelumnya yang ada di hubungan darah. Nah itu tuh menurut aku apakah menghambat untuk munculnya pemimpin-pemimpin baru itu ya mungkin, karena kan bisa bilang kayak oh ini orang tua kamu terus akhirnya kamu jadi pemimpin yang selanjutnya, kan itu menutup kemungkinan untuk orang-orang yang lebih representatif atau bahkan lebih yang artinya berdedikasi untuk masyarakat gitu. Nah itu menurut aku juga sangat menutup ya, misalnya kayak mengurangi hak-hak manusia orang-orang lain untuk menjadi pemimpin yang mungkin lebih bagus dari anak yang ini tadi disuruh. Itu sih menurut aku iya ya, tapi dengan hal-hal itu kita kan geram nih, tapi ya itu tadi kayak itu pemangku kekuasaan, tapi kita kayak didesak dan ditekan untuk dia kayak oke, kita harus memilih ini. Nah dengan hal itu kan jadi kayak memiliki dampak negatif tuh kayak seperti turunnya akuntabilitas demokrasi Indonesia kan, jadinya kayak dengan kekuatan keluarga-keluarga yang sebelumnya, dengan otomatis keturunannya itu menjadi pemangku kebijakan sebelumnya. Itu sih menurut aku kayak sangat-sangat menutup pemimpin baru untuk menjadi pemimpin yang selanjutnya. Oke. Tapi kalau menurut Kakak nih, misal terjadi nih dinasti politik di Indonesia, tapi masyarakat tuh kayak malah nggak apa-apa, soalnya emang misal anaknya dari ini atau istrinya dari ini tuh kayaknya cocok juga, bagus juga kayak gitu. Menurut Kakak bagaimana? Nah ini nih yang harus kita gimana ya sebagai mahasiswa fakultas sosial dan ilmu politik yang pasti aware kan dengan ilmu sosial. Nah kita tuh harus gimana ya, ikut ya tadi sih seperti yang bilang kayak propaganda itu kan bisa menjadi sebuah ilmu-ilmu di platform media-media nih kepada masyarakat kayak pentingnya kita tuh harus aware dan sadar pentingnya kayak ini tuh ya mungkin cocok untuk menjadi pemimpin yang berikutnya kan, tapi belum tentu dia tuh kayak bagus kan untuk menjadi pemimpin yang berikutnya gitu. Nah mungkin kita lebih aware kayak dengan hukum-hukum juga
kayak seperti kan yang baru-baru ini juga dari masyarakat kan juga tidak memenuhi ini, tapi dari orang tua yang menjadi presiden sendiri kan dia kayak langsung tiba-tiba merubah regulasi hukum kan itu. Jadi menurut aku sih sebagai mahasiswa ya itu kayak kurang gimana ya, kurang iya ya benar. Mungkin lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kasus-kasus di mana pengusaha besar menghindari hukum dengan menggunakan koneksi politik yang mereka punya. Mereka menunjukkan lemahnya penegakan hukum yang ada di Indonesia. Itu pasti bakal terlihat banget kalau misal hal itu sampai terjadi ya kayak. Terus menurut kakak nih, apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa pengusaha yang melakukan pelanggaran hukum itu tidak bisa melindungi diri mereka hanya karena kedekatannya dengan pejabat pemerintah. Ini bisa disebut sama elit-elit ya, dari kekuasaan yang tinggi lah, yang punya paham yang tinggi dan punya kekuasaan untuk melawan. Mungkin sih kita sebagai masyarakat atau sebagai mahasiswa itu bisa memperkecil kemungkinan mereka untuk gimana ya kayak melakukan hal-hal itu kan kayak ini tuh relasi kamu nih, jadi yang relasi aku nih misalnya sebagainya itu kita tuh harus memperkecil kemungkinan itu. Mungkin dari yang gimana ya langkah yang paling besar itu mungkin kita bisa mengganti sebuah sistem politik kayak misal regulasi hukum tuh harus kita perketat, atau mungkin bisa juga dengan transparansi kayak ini ada masalah yang harus diangkat ke publik dan masyarakat harus tahu kayak itu masalahnya apa biar masyarakat tuh tahu kayak bisa sih dengan masalah sebesar itu langsung dihapus begitu aja kayak hukumannya. Kan harus kayak jika ada permasalahan ini tata pemecahan masalah itu kan kita harus tahu kan. Jadi kayak regulasi hukum yang untuk memberikan sebuah hukuman kepada si pelanggar itu kita harus tahu kan. Jadi kayak mungkin dengan transparansi itu mungkin kalau akhir-akhir ini kan nggak akhir-akhir ini sih, beberapa waktu tuh pasti ada aja kan, misal ada yang melakukan pelanggaran apa atau kejahatan apa, tapi mereka emang punya power di situ, jadi mereka bisa handle masalahnya dengan relasi-relasi pejabat yang mereka punya. Itu masyarakat tuh tahu kalau ini salah dan pasti ada main belakang nih antara si pelanggar dan pejabat ini. Namun kayak pasti seiring berjalannya waktu tuh kayak udah terlupakan kayak gitu. Nah, menurut kakak tuh gimana? Nah itu sih kayak pentingnya untuk tidak melupakan suatu masalah kan. Jadi kayak ini banyak sih memang kayak masalah ini yang awalnya sangat digembar-gembarkan oleh masyarakat, tapi kan akhir-akhir lambat laun dilupakan oleh masyarakat. Nah itu tugas kita sebagai mahasiswa dan masyarakat tuh terus mengangkat isu-isu itu kan, untuk pada akhirnya tuh si pelanggar-pelanggar ini tuh tetap di mention dan dinotif oleh pemerintah. Nah mungkin dengan si lembaga penegak hukum ini kan kadang dari koneksi-koneksi itu kan mendapat tekanan-tekanannya. Nah itu sih mungkin kita sebagai mahasiswa yang paham dengan alur-alur seperti itu tuh kita harus gimana ya kayak mengawal kah atau gimana gitu untuk tetap si lembaga penegak hukum ini tidak mendapat tekanan agar si pelanggar ini tetap mendapat hukuman. Setuju. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Dengan banyaknya partai politik yang terlibat dalam politik intransaksional, apakah kakak tuh percaya bahwa sistem pemilu yang ada di Indonesia itu udah benar-benar memberikan pilihan yang adil untuk rakyat? Nah, apakah praktik oligarki dalam politik membuat rakyat hanya diberikan semacam ilusi tentang pilihan atau gimana? Ini nih yang pemilu yang akhir-akhir ini baru selesai banget kan tahun 2024 ini. Menurut aku sih dari oligarki ini tuh pada akhirnya
benar kayak mempersempit pilihan kita dan membuat sebuah ilusi. Karena apa? Karena praktik-praktik oligarki itu pada akhirnya memberikan kita pilihan yang banyak tapi tetap terikat dalam satu area yang sama gitu. Semisal pasangan ini 1, 2, 3 gitu kan. Tapi pada akhirnya juga sudah direncanakan sedemikian rupa dengan pemenang akhirnya paslon ini, tapi juga pada akhirnya yang paslon yang tidak terpilih pun menjadi menjadi satu koalisi yang sama gitu kan. Berarti kayak kita setelah itu sebagai masyarakat loh kok seperti ini gitu kan. Pada akhirnya terus menjadikan masyarakat tuh bingung, dulu tuh kenapa kok sebelumnya tuh berbeda-beda tapi pada akhirnya tetap terikat dalam satu yang sama. Kayak menjadikan memang ilusi ya pada akhirnya, kayak awalnya tuh kita disodorkan dengan pilihan yang banyak, tapi pada akhirnya dengan pilihan yang satu itu yang pada akhirnya menjadi pemenang atau menjadi pilihan yang akhir, tapi ternyata juga tetap terkorelasi. Iya, itu benar-benar kayak situasi yang kita ada di depan mata banget nih, dari kepemimpinan Bapak Joko Widodo, terus Bapak Prabowo ternyata masuk ke dalam kementerian itu. Terus kalau nggak salah kalau kemarin tuh yang Bapak Ibin ya, gitu masuk ke dalam kementerian juga kan. Oke. Lalu pertanyaan kelima nih, partai politik dan penguasa yang terus berkolaborasi dengan penguasaan besar seringkali mengabaikan kepentingan rakyat kan. Bagaimana menurut kakak, menurut Kak Aza, cara yang tepat untuk memastikan bahwa suara rakyat itu tidak terkalahkan oleh kekuasaan politik dan bisnis? Terus menurut kakak juga, apakah pembaruan dalam sistem politik dan hukum bisa menjadi solusi yang lebih efektif untuk mencapai keadilan sosial ini? Mungkin ya, itu tuh bisa untuk mencapai keadilan sosial dengan beberapa cara, tapi juga butuh pengawalan ya dari kita sebagai masyarakat. Pentingnya pendidikan politik karena ya dengan pengawalan kita pun pada akhirnya juga seperti penegakan hukum atau penguatan lembaga penegakan hukum itu juga pada akhirnya tuh bisa menyelesaikan untuk keadilan sosial tersebut. Seperti partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat itu penting karena ya pada ini kan kita di negara demokrasi yang untuk rakyat dan pada akhirnya kembali ke rakyat itu tuh harus gimana ya, kayak show up, kayak ini tuh negara kita dan pemimpin tuh harusnya tuh melaksanakan semua apa yang diinginkan oleh masyarakat, tidak pemangku kepentingan yang pada akhirnya kayak melaksanakan kepentingan mereka sendiri gitu sih. Terus kayak seperti reformasi hukum. Nah, reformasi hukum tuh kayak untuk menutup kemungkinan mereka itu melakukan kayak kegiatan seenak mereka sendirilah, atau membuat kepentingan untuk koalisi-koalisi mereka saja tanpa memikirkan kepentingan masyarakat mereka sendiri. Jadi menurut kakak nih peran mahasiswa itu benar-benar penting ya untuk mengawal setiap isu-isu yang ada di Indonesia, karena kalau kita kelepasan sedikit aja tuh kayak udah nggak ada di peredaran dunia gitu. Kalau mahasiswa juga siapa lagi? Kayak kan kita yang mempunyai kayak hak, dan karena kita punya ilmu ini kan, kalau selain kita juga yang menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah, selain mahasiswa juga siapa lagi? Pun kita kan yang paham gitu ya antara kepentingan petinggi-petinggi dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kita harus menjadi penengah antara mereka. Setuju banget sih. Oke, lanjut di pertanyaan ke-6. Menurut kakak nih, apakah kakak melihat bahwa munculnya dinasti politik dalam pemerintahan Bapak Joko Widodo ini menciptakan jalur keluarga dalam pengambilan keputusan penting? Lalu gimana sih hal ini mempengaruhi keberagaman suara dan keputusan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat yang luas? Yang dikatakan keberagaman suara ya. Nah, itu tadi karena Pak Jokowi ini bisa disebutkan tadi membuat jalur keluarga nih. Nah, itu kayak sebelumnya aku bilang kan, kepentingan keluarga itu pasti akan sangat dilibatkan dalam kepentingan mereka, yang dimana pemangku dinasti politik dan oligarki ini
masuk ke dalam kekuasaan-kekuasaan, pemangku kekuasaan-kekuasaan itu mungkin konsentrasi kekuasaan itu menjadi hal yang penting untuk mereka dan menjadikan kayak gimana ya, kurang apa ya bahasa sesuai banget lupa, mengurangi gimana ya, kayak mereka tuh menutup kuping kadang ke masyarakat yang bahkan kadang aware kayak loh harusnya tuh nggak seperti ini kebijakannya, harusnya tuh lebih menguntungkan para pihak kecil daripada pihak penguasa, tetapi kalau lebih bisa bahasa politiknya tuh tumpul ke bawah daripada tumpul ke atas tapi tajam ke bawah ya biasanya itu kan kayak kepentingan itu. Terus juga ini tuh lebih ke nyangkut ke ilusi pilihan juga, kayak banyaknya ilusi pilihan kan, terus masyarakat dibuat bingung untuk memilih siapa itu kan banyak suara ya, keberagaman suara, tapi pada akhirnya juga gimana ya, bahasa kasarnya itu bisa dibilang dibungkam dan dijerat menjadi satu. Nah harus kayak mau tidak mau mengikuti pilihan yang ada sekarang. Jadi kayak tuh dengan pilihan yang ada sekarang kan dengan jalur keluarga tadi, mau tidak mau masyarakat kecil melaksanakan kebijakan yang dihasilkan oleh si oligarki atau dinasti politik ini. Jadi kayak menurut aku memang memperkecil keberagaman suara dan menjadikan masyarakat ini kayak sedikit terbungkam atau bahkan tidak sedikit gitu sih. Wow. Oke, jadi ini bakal ke pertanyaan yang terakhir ya Kak, dan ketujuh, dalam kondisi di mana partai politik itu lebih fokus pada kepentingan pengusaha atau pemilik kekuasaan, apakah Kakak ini melihat kebutuhan mendesak untuk reformasi partai politik agar mereka kembali pada fungsi asalnya sebagai wakil rakyat? Apa langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam partai politik? Oke, bahas partai politik nih, partai politik ya bisa dibilang kayak sebagai sarana atau sebagai mobilisasi para kepentingan dan pasti digunakan sebagai wadah atau gimana ya, lahan untuk memperkaya kan, sebelum berkaya seorang gitu. Nah mungkin kepentingan itu tuh bisa ya, karena kan sekarang tuh dalam kampanye kita balik kan pasti mengeluarkan uang yang sangat besar kan dalam ya bisa juga dengan banner atau bahkan ini nih yang menurut aku kayak tabiat orang Indonesia yang harus diganti dalam pemilihan pemimpin lah apapun itu. Serangan fajar nih, serangan fajar nih menurut aku kayak karena uang tuh bisa menentukan untuk 5 tahun ke depan kita dipimpin oleh seseorang kan. Kayak nggak tahu nih kita 5 tahun ke depan aku nih sebagai yang semester 5 kan 5 tahun ke depan pasti aku sudah saatnya untuk mencari pekerjaan kan. Mungkin dengan presiden yang sekarang kan bisa saja aku dengan yang ilmu politik kan pasti lebih aware dengan perpolitikan gitu. Ini tuh bisa dibilang kayak anak-anak teman-teman gue nih kalau bilang kayak ilmu politik 5 tahun depan nggak ada lahan pekerjaan nih, karena si presidennya nih sadar karena anak-anak ilmu politik pasti aware dengan sistem perpolitikan yang bisa dibilang kotor lah gitu. Nah dengan itu kayak serangan fajar nih menurut aku kayak aduh kenapa ya kok ada serangan fajar dan hal-hal ini gitu untuk mendapat kumpulan suara. Nah mungkin dari partai politik yang untuk mewakili rakyat itu menurut aku kurang ya bisa dibilang melenceng ya dari tupoksi mereka yang pada awalnya itu untuk mewadahi tapi pada akhirnya untuk merekrut suara-suara gitu kan. Nah menurut aku sih reformasi regulasi dalam aturan-aturan partai itu perlu sih dalam mengurangi hal-hal yang dilakukan dalam partai ini. Terus juga transparansi keuangan itu juga perlu kan. Kita sebagai warga mungkin ya kalau kita udah terjun ke partai terus lihat petinggi partai mengeluarkan uang sebanyak itu tanpa kita tahu kan mungkin kayak kenapa kok mengeluarkan uang sebanyak itu gitu. Mungkin juga serangan fajar itu menurut aku juga tidak bisa dibenarkan kan, karena juga itu bisa merembet ke membatasi pemilihan calon baru juga kan. Kita tidak tahu ya latar belakang pemilihan pemimpin yang mungkin
mereka tuh representasinya bagus tapi tidak memiliki uang dan tidak dilatar belakangi oleh partai yang mungkin kaya lah atau memiliki uang yang banyak kan, jadi dia tidak memperoleh suara karena harus menggunakan serangan fajar. Itu kayak menurut aku itu sih, transparansi keuangan itu perlu gitu. Kayak bahas tentang serangan fajar nih kan, kalau kalau kakak tadi kan berarti nggak setuju ya ada serangan fajar, tapi gimana kalau misal di wilayah perumahan kakak, di wilayah rumah kakak tuh nama kakak, nama keluarga kakak semuanya itu tercatat, nah kakak bakal ngambil itu apa enggak? Nah ini terjadi beneran. Iya kan dari Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu kan kamu sendiri pasti tahu itu tuh dikuasai oleh partai apa, dan di daerah perumahan aku tuh ya ada serangan fajar pun pasti mereka tuh bahkan dengan nominal yang menurut aku tuh udah satu orang 100.000 itu kayak banyak dong gitu kan. Bahkan itu setiap individu di satu kakak itu dapat gitu dengan nominal yang sama untuk si pemilih ini. Jadi kayak menurut aku pribadi sendiri, aku waktu pulang dan mencoblos itu aku sendiri tidak mengambil, tapi ya aku mencoblos dengan pilihan sendiri. Jadi kayak tanpa ada serangan fajar pun aku tetap dengan pilihanku sendiri, walaupun ya mungkin yang aku pilih itu dapat serangan fajar tapi aku tidak mengambil itu karena ya aku kurang setuju dengan serangan fajar itu. Oke, nah ini menurut kakak juga nih tentang serangan fajar nih Mas Yan. Ini tuh sempat menjadi pertanyaan bagi aku dan aku udah lumayan baca-baca, cuman aku masih belum menemukan jawaban yang kayak gitu. Itu tuh mengenai serangan fajar, mungkin ada orang misalnya aku juga nggak setuju nih sama serangan fajar, tapi dan aku nggak mau ngambil nih sebenarnya. Cuman kalau misalnya aku nggak ambil, itu kesannya orang-orang di sekitar tuh malah mandang aku tuh kayak munafik banget. Nah kayak gitu. Menurut kalian gimana? Itu kalau aku lebih kembali ke diri aku sendiri sih ya, kayak oke ya terserah, itu terserah masing-masing. Dan kalau emang dibilang seperti tadi kayak gimana ya, aku orangnya kayak cuek ya kalau aku dengan aku sendiri pun ya. Kalau aku sendiri, orang-orang sekitarku tuh tahu aku merantau ke Malang dan untuk mengambil jurusan ilmu politik, pasti orang-orang tuh kayak oh ini anak beres sama politik. Terus kayak pun keluarga aku juga ada yang itulah mengegetin with sistem-sistem yang kotor itu, tapi aku sendiri kayak oke, aku berpendirian dengan aku sendiri. Yaudah kalau emang kamu tidak setuju, yaudah tidak setuju. Pun aku juga pernah ngobrol sama orang tua kayak ini tuh orang saja tuh begini atau membahas politikan, tapi kayak ya orang tua aku juga memilih untuk tidak ngambil gitu. Jadi kayak aku bisa menyadarkan satu keluarga, tapi ya itu tadi tidak bisa. Bahkan kita kalau udah mengucapkan kebenaran kan orang lain belum tentu aware kan sama yang kita omongkan. Nah kan kakak berarti ini ngambil uang serangan fajarnya, itu ada nggak sih dampak misalnya dari partai ini atau partai apa, nah mereka misalnya ini menang, itu ada nggak sih dampak dari kakak sendiri tuh kayak misal yang tadinya ada bantuan atau mudah banget nih buat ngurus sesuatu, jadinya malah susah banget karena dari pihak partai tahu kakak dulu. Kalau untuk itu ya di desa aku sendiri dan di rumah aku sendiri tuh nggak ada ya, soalnya juga menurut aku tuh di desa aku tuh masih kekeluargaan banget. Jadi kayak walaupun itu pilihan aku untuk tidak ngambil pun aku ngurus juga. Aku kan pernah waktu pulang ngurusin surat aku lupa yang ada surat bikin kakak baru gitu ya, itu nggak dipersulit sama sekali kok. Jadi kayak mungkin kembali ke pemerintahan desa dan masyarakatnya. Kalau misal ada yang kayak gitu di satu daerah di Indonesia, menurut kakak gimana? Menurut aku mending kita cari ini sih, kayak hukum-hukum yang tertulis untuk kita tuh tetap harus mendapatkan hak-hak kita gitu. Kayak kita harus tegas aja ngomong kayak kalau kita tuh emang harus dapat hak yang kita dapat gitu kan, tanpa membeda-bedakan karena sebuah serangan fajar. Wah, udah sangat menarik banget nih pembicaraan dari pertanyaan nomor 1 sampai nomor 7 nih. Tadi benar-benar sangat informatif dan benar-benar kasih kita semua pelajaran. Jadi mungkin segitu dulu aja guys. Sebenarnya makasih banget buat terima kasih sudah diundang. Makasih banget. Jadi mungkin kayak gitu aja dari ilmu politik ya. Jadi kita itu ada 2 ilmu politik sama ilmu pemerintahan. Dan kita harus cari 4 narasumber, 2 ilmu politik dan 2 ilmu pemerintahan. Jadi bukan anak ilmu politik doang ya? Iya, tapi sama semester 5. Iya, sama semester
warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan menginterview untuk tugas MKM yang ditugaskan oleh Bu Nisa Alfira. Pertama, perkenalkan saya Alvin Taro dan kita akan menginterview salah satu mahasiswa dari politik. Silakan hadir. Ya, perkenalkan saya Ivon Putri-Dita, bisa dipanggil Ivon dari jurusan Ilmu Politik Angkatan 2022. Oke, pertama makasih Al udah nyempetin waktunya untuk datang buat sesi wawancara ini. Mungkin kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaannya. Boleh pertanyaan pertama, Pak? Jadi kan pertama saya mau tanyakan, kan sumber daya alam Indonesia itu banyak dikuasai oleh pihak yang terindikasi oligarki. Dan menurut kakak nih, apakah kakak setuju bahwa eksploitasi SDA yang dilakukan oleh segelintir elit bisnis dan politik ini mengarah pada ketimpangan ekonomi yang lebih parah? Terus kalau menurut kakak apa solusi yang dapat diambil untuk mendistribusikan kekayaan SDA yang lebih adil kepada seluruh rakyat Indonesia? Oke, pertama mungkin aku jawab dulu ya, aku setuju atau tidak. Sebenarnya aku setuju banget kalau dari adanya eksploitasi yang dilakukan oleh kaum elit ini dan elit politik dan elit ekonomi ini itu merugikan bagi masyarakat luas. Karena misalkan ada contoh dari kasus pertambangan gitu, ada masyarakat yang ada di sekitar pertambangan itu yang merasakan kurang gitu mendapatkan hasil dari hasil bumi mereka sendiri. Sorry. Tapi dari para kaum elit dan juga bahkan malah dari orang-orang yang ada di luar negeri itu dapat mengambil keuntungan lebih banyak gitu daripada mereka yang ada di sekitar situ. Jadi mungkin kalau solusi dari aku, karena pemangku kebijakan saat ini itu masih belum cukup gitu dapat adil untuk para masyarakat yang ada. Mungkin kalau dari kita, mungkin dari mahasiswa juga itu bisa untuk bersama-sama seperti membangun sebuah policy brief atau mewawancarai dari masyarakat yang ada di sana dan tergabung gitu dalam NGO yang mungkin bisa menyuarakan terkait permasalahan ini biar bisa ada solusi gitu dari permasalahan ini. Karena aku juga sempat mendengar kalau ada masyarakat yang ingin mendemo dan juga melawan gitu mereka yang para pengeksploitasi itu, namun mereka juga akhirnya terkena dampak gitu dari hal tersebut gitu. Ini begitu ya. Mungkin itu kan kalau dari kakak secara mahasiswa ya, tapi kalau menurut kakak kira-kira ada nggak misalnya yang harus dilakukan oleh pemerintah gitu untuk mengatasi hal tersebut? Kira-kira ada nggak dari kakak sebagai mahasiswa? Oke, mungkin fokus studi kasusnya masih di pertambangan ya. Iya. Mungkin untuk pemerintah sendiri itu terfokus pada pemerintah daerahnya. Jadi sekarang kan baru pilkada juga, mungkin bisa untuk kita memberikan sebuah permintaan khusus gitu untuk para calon supaya nantinya itu bisa berjanji atau memiliki komitmen gitu untuk memberikan keadilan untuk setiap masyarakat yang ada. Karena jika mereka naik dan tidak mengutamakan dari kepentingan rakyat itu pasti akan dinomorduakan gitu untuk rakyat, dan mereka yang bisa untuk berjanji dan nanti juga mungkin bisa dikawal oleh masyarakat yang ada di sekitar untuk mengawal gitu janji-janji yang diberikan oleh para calon. Oke. Terima kasih Kak. Lanjut ke pertanyaan kedua nih. Oligarki dalam politik sering dikritik karena memusatkan kekuasaan pada kelompok tertentu yang mengendalikan perekonomian dan politik. Dalam hal ini, apakah Anda melihat bahwa keberadaan dinasti politik dalam pemerintahan menghalangi munculnya pemimpin-pemimpin baru yang lebih representatif bagi rakyat? Oke, mungkin kita gambarin gini ya, oligarki itu udah terbentuk kayak sebuah sistem gitu. Misalkan ada satu pusat nih, bapaknya ada istilahnya gitu. Terus dia punya cabang misalkan di suatu perusahaan yang mungkin dibutuhkan dalam suatu proyek yang ada di negara. Tapi proyek ini itu secara khusus dia gunakan ke perusahaan ini karena dia memiliki koneksi. Misalkan perusahaan ini itu milik dari iparnya atau adiknya atau kakaknya gitu. Padahal hal tersebut itu malah sama aja kayak menguntungkan untuk kelompoknya saja gitu. Jadi mungkin kalau misalkan ini mengganggu atau enggak untuk pemilihan ya Munculnya pemimpin baru ya. yang lebih representatif. Ini menjadi kesulitan baru karena biasanya orang-orang yang sudah ada di pusat itu udah ada pendukungnya masing-masing, udah ada partai politiknya, dan terkadang orang-orang yang baru yang ingin masuk itu masih tidak mendapatkan fokus yang khusus gitu loh, kecuali jika dia memiliki ciri khas yang baik, misalkan track record yang baik, atau dia memiliki janji yang paten yang bisa buat dia dipercaya oleh masyarakat gitu. Jadi menurutku dari adanya oligarki itu benar-benar bisa ini sih menghalangi dari adanya calon-calon baru. Mungkin sekarang kan baru banyak dari pemuda-pemuda yang ingin masuk di dalam pemerintahan, tapi balik lagi dari pemuda-pemuda itu ternyata anaknya si ini, anaknya si itu, jadi balik lagi gitu, muter-muternya di situ doang. Tapi sebenarnya untuk dinasti politik sendiri tuh aku bayangin deh, misalkan dari orang tua kamu itu seorang pengusaha, nah kamu sendiri melanjutkan menjadi seorang pengusaha. Menurutku di dalam politik itu juga agak sebel-sebel seperti itu. Jadi misalkan orang tua kita politik dan anaknya itu mengikut gitu sebagai turunannya. Oke, lanjut di pertanyaan ketiga. Di pertanyaan ketiga ini, di kasus-kasus di mana pengusaha besar menghindari hukum dengan menggunakan koneksi politik, mereka menunjukkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Menurut kakak, apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa pengusaha yang melakukan pelanggaran hukum tidak bisa melindungi diri mereka hanya karena kedekatannya dengan pejabat pemerintah? Oke, kalau ngomongin terkait kerjasama kayak gini kan itu
itu ada di belakang gitu, nggak bisa kita lihat secara langsung, dan itu biasanya bisa jadi karena kasus suap. Karena kan pengusaha itu biasanya yang udah memiliki banyak sektor dan udah kuat gitu istilahnya dan berani untuk melakukan kecurangan itu, mereka udah punya banyak backingan. Ya kan, karena nggak mungkin mereka bisa jalan gitu aja, dan yang bisa ngelakuin tanpa backingan itu malah kebanyakan bisa gitu untuk diadili oleh hukum. Nah, kalau menurutku sendiri dari Ini dari pelanggaran hukum yang terjadi agar pengusahanya tidak bisa melindungi diri sendiri. Oke, ini berarti harus memperkuat di hukumnya sendiri sih, karena hukum di Indonesia ini emang udah ada dan banyak orang-orang yang memperjuangkannya, tapi masih ada segelintir orang yang masih nggak memperkuat hukum tersebut gitu. Ada tunggul di atas dan tajam ke bawah. Ada orang yang mencuri gitu di sebuah hutan, mencuri kayu aja tuh dihukum benar-benar separah itu. Bahkan tapi malah orang-orang yang ada di atas yang benar-benar jelas salah itu pengusutannya dilama-lamain, terus dicari hukumnya nggak ada yang tepat, padahal udah jelas itu salah dan mengganggu gitu dari kebutuhan banyak masyarakat. Berarti kalau menurut kakak ini yang harus diperinci atau harus yang dibenarkan itu hukumnya atau orang yang menegakkan hukum? Dari hukum dan orang yang menegakkan hukumnya, karena balik lagi kalau misalkan hukum udah ada tapi orang-orangnya, aktor-aktornya itu masih bisa untuk disuap dan lain sebagainya, itu masih percuma aja gitu. Lanjut ke pertanyaan keempat. Dengan banyaknya partai politik yang terlibat dalam politik intransaksional, apakah Anda percaya bahwa sistem pemilu Indonesia benar-benar memberikan pilihan yang adil bagi masyarakat, bagi rakyat? Apakah praktik oligarki dalam politik membuat rakyat hanya diberikan semacam ilusi tentang pilihan? Oke, kalau kita bicara tentang sistem pemilu ini kan udah dibentuk tuh dari jauh dulu, dan ini nggak dibuat hanya di Indonesia aja, nggak digunakan di Indonesia aja, tapi ada banyak negara-negara lain yang menggunakannya. Menurutku kita nggak bisa menyalahkan dari sistem yang ada, tapi kita menyalahkan dari mereka yang melakukan kontestasi tapi melakukan kecurangan, misalkan dengan money politik atau memberikan janji-janji palsu yang nggak bisa dibuktikan saat mereka menjabat, atau mereka yang misalkan tergabung dalam partai politik, mereka memiliki janji-janji yang sudah diberikan, namun dari partai politik itu mereka itu memiliki kepentingannya sendiri, dan partai politik itu biasanya gandeng dengan para pengusaha ekonomi yang memiliki kepentingan yang harus untuk diakomodasi gitu, karena mereka kan memberikan modal. Jadi partai politik diberikan modal, tapi dengan adanya modal ini mereka itu harus mengutamakan dari setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pengusaha ini. Para pemberi modal itu. Iya, benar. Jadi kayak kamu udah dimodalin, kamu harus balik ke kita gitu. Tapi kalau menurut kakak dengan situasi seperti itu nih, itu kan bakal terjadinya looping nih, gitu aja terusnya. Solusi dari kakak tuh setidaknya tidak untuk menghilangkan tapi untuk meredam, setidaknya tidak separah itu, dan ini kan bakal jadi paradoks nantinya dan akan terus berulang. Solusi dari kakak. Oke, mungkin kalau solusi dari aku sendiri pastinya ini ya, kan di dalam sistem pemilu itu ada KPU dan ada Bawaslu. Mungkin kalau dari aku sendiri bisa, karena aku dengan politik, bisa untuk terjun langsung di dalam lembaga-lembaga tersebut gitu, karena masih ada gitu lembaga-lembaga gitu yang diisi oleh mungkin orang-orang yang maaf udah boomers, dan mereka itu masih kolot untuk mengikuti sebuah sistem yang udah dibentuk oleh para orang-orang yang memiliki kuasa gitu. Biar kita bisa untuk ini sih mengawasi secara langsung juga, dan yang pasti ini sih kita harus punya komitmen juga tentang itu. Atau mungkin sekarang kan ada banyak, balik lagi ke NGO-NGO yang mengawasi gitu adanya pemilu itu, meskipun ada Bawaslu masih ada orang-orang yang ikut mengawasi gitu transparansinya, mungkin bisa juga tergabung di situ. Dan kalau dari analisis yang kita gunakan, misalkan ada terdapat kecurangan atau terdapat sesuatu yang aneh gitu, kita bisa untuk menaikkannya. Kan sekarang ada aplikasi X juga yang bisa untuk nge-blow up gitu setiap permasalahan yang ada gitu. Untuk pertanyaan kelima kan, partai politik dan penguasa yang terus berkolaborasi dengan pengusaha besar seringkali mengabaikan kepentingan rakyat. Terus, bagaimana menurut kakak cara yang tepat untuk memastikan bahwa suara rakyat ini tidak terkalahkan oleh kekuatan politik dan bisnis? Lalu, apakah pembaruan dalam sistem politik dan hukum bisa menjadi solusi yang lebih efektif untuk mencapai keadilan sosial? Oke, sama seperti yang udah aku sampaikan tadi, partai politik itu biasanya emang udah tergandeng dengan adanya penguasa, dan bahkan partai politik sendiri itu juga dapat dana dari negara. Jadi ini jadi sistem yang nggak bisa buat kita tembus gitu bagi bayangan kita. Tapi balik lagi, kalau misalkan kita mengusahakan dengan ingin meminta keadilan gitu dari para pemangku kebijakan, menurutku sampai saat ini juga masih susah ya, karena kita menyatakan diri kita juga ada dari mahasiswa yang melakukan demo untuk keadilan, itu masih kadang tuh masih dinomor dua kan gitu masyarakat. Kayak kita tuh dianggap remeh, padahal kita itu menyalurkan dari suara-suara rakyat gitu. Mungkin kalau dari aku sih balik lagi, karena ini kan ke diri kita sendiri, jadi yang bisa kita percaya diri kita sendiri, dan nantinya mungkin kalau misalnya kita bisa masuk ke dunia politik itu ya kita tergantung diri kita sendiri sih, karena banyak juga kan dari mahasiswa yang akhirnya masuk ke DPR juga ikut alur itu gitu. Iya. Dan itu juga kembali ke diri kita sendiri, gimana kita yang mau bersuara atau tidak untuk dapat keadilan. Oke, pertanyaan keenam. Apakah Anda melihat bahwa munculnya dinasti politik dalam pemerintahan
Bapak Joko Widodo menciptakan jalur keluarga dalam pengambilan keputusan penting. Bagaimana hal ini mempengaruhi keberagaman suara dan keputusan yang mencerminkan kebutuhan masyarakat luas. Oke, ini ngomongin dinasti politik ini lumayan seru ya, karena kan kemarin bisa ini anaknya dan besarnya itu bisa masuk gitu ke dalam politik, tapi mereka itu bukan orang-orang yang kompeten gitu di bidang politik. Kalau menurutku sendiri hal ini pasti buruk banget ya, bahkan mungkin bisa didengar gitu. Hal ini tuh udah nyampe ke negara lain juga mendengar ada dinasti politik di Indonesia. Padahal kita tahu gitu loh, Indonesia kan demokratis, semuanya suara dari rakyat. Tapi yang aku herankan kenapa udah tahu negara kita itu terancam ada dinasti politik, tapi masyarakat itu masih mau gitu untuk memilih mereka. Itu sih yang jadi permasalahan. Mungkin masih ada kurang kecerdasan yang ada di masyarakat, atau kepentingan-kepentingan yang di masyarakat ini tuh belum dijadikan prioritas gitu untuk seluruh masyarakat. Mungkin emang mereka yang udah memiliki edukasi gitu terkait dengan pemilu, atau tahu gitu untuk mencari tahu gimana sih permasalahan apa aja yang ada di background dari para calon itu. Tapi masih banyak juga masyarakat kita yang masih belum bisa mengakses internet, yang masih belum bisa membaca, bahkan itu cuma terpengaruh aja gitu. Partai ini kita ikutin aja lah, dari dulu kan partai ini kuat dan besar, pasti bagus lah kalau misalkan dia bilang aku mau kesini aja lah karena dia kan dulu tentara, pasti bisa dipercaya dan sebagainya gitu sih. Itu jadi balik lagi ke masyarakat sih. Bisa dibilang kalau sekarang FOMO lah. Ya, kemudian mengikuti arus aja sih. Dan untuk pertanyaan yang terakhir Kak, dalam kondisi di mana partai politik lebih fokus pada kepentingan pengusaha atau pemilik kekuasaan, apakah Kakak melihat kebutuhan mendesak untuk reformasi partai politik agar mereka kembali pada fungsi asalnya sebagai wakil rakyat? Lalu, apa langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam partai politik? Oke, kalau kita melihat dari partai politik ya, partai politik itu sebenarnya punya tanggung jawab juga ke masyarakat gitu. Mereka nggak cuma organisasi yang terbentuk untuk kepentingan mereka sendiri, mereka harus bertanggung jawab juga untuk masyarakat. Tapi nggak bisa dinihilkan gitu, mereka bakalan bekerja sama karena mereka membutuhkan modal juga kan. Nggak bisa untuk dihindari juga dari para pengusaha itu untuk tidak menanamkan modal dan tidak bercampur tangan gitu. Karena kita sekarang juga lihat dari pengusaha sendiri itu malah tiba-tiba naik jadi seorang calon gitu, padahal mereka nggak punya background politik sama sekali. Entah kepentingannya untuk supaya namanya naik atau bagaimana, tapi hal tersebut nggak bisa gitu untuk kita hindari, karena emang nggak ada peraturan secara khusus yang untuk misalkan seorang calon itu harus hanya ada untuk usianya aja gitu, bukan harus jadi secara politik atau misalkan pernah berjasa untuk bangsa gitu. Bahkan untuk menteri-menteri aja sekarang udah lebih baik ya, bisa sesuai gitu sama sesuai gitu sama apa yang dia pelajari, misalkan yang fokus di bidang pendidikan, maksudnya menteri pendidikan, yang pertahanan maksudnya ke militer gitu. Tapi kalau kita lihat dari yang lalu-lalu tuh malah aneh banget, ini orang yang fokusnya ada di pengusaha, maksudnya pendidikan. Hal-hal ini sih yang aneh, harusnya tuh kita memilih orang-orang yang sesuai dengan bidang mereka gitu. Jadi kalau menurut Kakak tuh yang kurang dari adanya kriteria yang diinginkan untuk bagaimana si calon tuh harus maju atau mewakilkan rakyat itu, jadi dari kurang dari kriteria. Ya benar. Kayak misalnya contohnya kalau di kita ya, kalian kan masih baru ya, kalian ada pemilihan ketua angkatan juga. Tapi yang ketua angkatan pasti harus yang membangun sama teman-teman, secara sosial bagus dan bisa menyatukan semua orang gitu. Nah, harusnya dari setiap kriteria itu kita benar-benar bentuk dan ada juga itu untuk para calon-calon yang ada dan mampu menjalankan itu. Oke, mungkin terima kasih ya. Mungkin itu yang terakhir, terima kasih sekali lagi, terima kasih Anwar dan waktunya. Dan oke, sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, aku Dr. Bisa dari jurusan Ilmu Komunikasi. Kakaknya boleh perkenalkan nama, jurusan sama angkatan berapa? Oke, baik, perkenalkan nama aku Putra Sito. Sekarang aku dari jurusan Ilmu Pendidikan angkatan 2020. Sebelumnya izin merekap ya Kak. Kita lanjut ke pertanyaannya. Jadi sekarang kita tahu kan bahwa eksploitasi sumber daya alam di Indonesia telah menjadi sumber utama pendapatan negara. Namun juga beresiko merusak lingkungan serta meningkatkan ketimpangan sosial. Nah, menurut Kakak sendiri, bagaimana sih kebijakan pemerintah seharusnya mengelola SDA agar bisa mendatangkan manfaat jangka panjang bagi rakyat tanpa menambah beban utang yang akan ditanggung oleh generasi pendatang? Generasi pendatang kan kita tahu, aku atau Kakak juga termasuk generasi pendatang. Pendapat Kakak itu gimana? Oke, baik, kalau menurut opini aku sendiri ya, melihat dari kinerja dari pendidikan ini, mungkin hilirisasi adalah hal yang paling tepat untuk digunakan pengulang sumber daya alam. Karena pada dasarnya hilirisasi kan dia mengolah bahan yang mentah itu menjadi bahan jadi dengan nilai guna yang lebih tinggi. Otomatis harga jualnya akan lebih tinggi juga. Dari situ mungkin bisa digunakan untuk menambah pemasukan dari negara atau mungkin membuka lapangan pekerjaan yang lain dan sebagai solusi gitu buat generasi muda ini agar mereka juga bisa mungkin berkompetisi untuk buat usaha yang sekiranya mengubah dari bahan mentah ke bahan yang jadi. Jadi kayak gimana cari jalan lain lah ya buat menggunakan sumber daya.
ketua ya Kak. Jadi beberapa pihak yang menyebut bahwa pemerintahan Jokowi mengarah kepada pembentukan dinasti politik. Atau kita tahu juga kayak itu warisan jabatan lah istilahnya. Terus juga dan kita tahu baru kemarin banget dilantik bahkan juga anak Abdul Raka sebagai wakil presiden. Nah menurut kakak ini dengan beberapa anggota keluarga, apakah kakak sendiri melihat sebagai hal yang wajar dalam politik Indonesia atau justru menandakan adanya ketidakseimbangan dalam pemerintahan Indonesia? Oke, baik, berkaitan dengan komunikasi. Sebenarnya kan tidak ada regulasi yang melarang bahwa anggota keluarga itu tidak boleh ikut dalam politik. Akan tetapi kalau kita lihat dari fenomena saat ini, sebenarnya politik dinasti itu dia memang tidak menyalahi regulasi. Tetapi kalau kita melihat dari etika dan moral, itu termasuk ke dalam dinamika politik. Misalnya seperti aku sebagai seorang ayah, aku memiliki pekerjaan sebagai anggota dewan. Ketika aku purna tugas nanti, aku menginginkan anakku naik nih. Otomatis kan suaraku ini, suara yang dulunya aku peroleh itu akan berpindah semuanya kan, ya, ke anakku. Gitu. Nah dari sini ini muncul suatu masalah karena seharusnya orang itu kan dipilih berdasarkan kualitas bukannya dari garis keturunan saja. Jadi menurut kakak kira-kira dari dinasti politik ini tuh berdampak yang lumayan besar nggak sih? Misalkan kayak yang kita tahu kan ada Raka Bumingaka, ada juga Raka Bumingaka. Tapi selanjutnya Didi Kaisar juga ingin menyalonkan gitu. Menurut kakak gimana? Kembali lagi kepada kualitas orangnya ya sebenarnya. Jadi kita harus lihat dulu visi misi mana, kinerjanya gimana, terus track record dalam politiknya gimana. Mungkin kayak gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya yang kita tahu peningkatan utang negara sering dikaitkan dengan pembiayaan proyek-proyek yang kurang menguntungkan bagi rakyat. Meskipun ada yang mengatakan bahwa utang yang dikelola dengan baik bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, apakah menurut kakak utang negara yang terus meningkat ini justru lebih banyak menguntungkan pengusaha dan pihak berkuasa ketimbang rakyat? Jika iya, apa yang perlu diubah dalam pengelolaan utang negara? Jadi aku sebenarnya setuju dengan tadi yang kamu bilang kalau bahwasanya utang negara itu bisa menjadi salah satu alat untuk menumbuhkan ekonomi. Namun kalau kita lihat saat ini itu banyak terjadi kasus korupsi kan, Ya, benar. otomatis itu akan menjadi masalah tersendiri karena itu juga merugikan masyarakat dan juga negara. Kemudian untuk solusi, mungkin dari yang aku bisa jelaskan ini secara ideal aja ya, belajar dengan realitas, mungkin kita bisa tingkatkan yang namanya akuntabilitas dan transparansi yang pertama. Lalu yang kedua, itu perlu adanya pemilahan prioritas yang akan digunakan untuk membangun proyek. Jadi kita itu melihat proyek itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bukannya menjadi suatu alat untuk para pengusaha ini masuk gitu. Mungkin itu. Karena yang kita tahu kan banyak proyek-proyek yang menggerak juga ya, terus mungkin bisa didahulukan yang lebih diprioritaskan sama negara gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya, banyak anggota kabinet pemerintahan ini yang terafiliasi dengan dinasti politik atau oligarki. Nah, menurut kakak sendiri ini menciptakan konsentrasi kekuasaan yang berbahaya bagi demokrasi Indonesia, dan bagaimana sih seharusnya sistem politik kita bekerja agar tidak terjebak dalam praktik oligarki yang menguntungkan segelintir orang? Kalau dibilang berbahaya, pasti itu akan berbahaya karena sekelompok orang ini mereka kan yang akan mengatur regulasi, mereka yang akan menjalankan pemerintahan. Otomatis mungkin mereka bisa menendang orang baru yang akan masuk. Terus kira-kira untuk solusinya mungkin kita kembalikan kepada kebiasaan fungsi dari parpol dulu. Jadi fungsi parpol itu salah satu diantaranya itu adalah pendidikan politik, komunikasi politik dan juga sosialisasi politik. Namun kalau kita lihat pada partai politik di Indonesia saat ini, tidak ada satupun yang melakukan hal tersebut. Mungkin kalau aku bicara secara ideal ya, seharusnya kita mulai dari tugas dan fungsi dari partai politik tersebut. Jadi dengan adanya tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh parpol, otomatis akan meningkatkan kewaspadaan politik daripada masyarakat. Kan kakak sempat mention ada pendidikan politik ya kak. Menurut kakak sendiri ini tuh penting dan soal karena kita tahu kan banyak ya anak-anak pejabat yang masuk ke partai politik tapi tuh mereka kurang aware gitu sama politik itu sendiri. Sebenarnya pendidikan politik itu sangat penting. Itu karena kalau kita lihat sebenarnya masyarakat Indonesia itu kan literasinya kan sangat rendah. Belum lagi dari framing media mungkin kalian lebih paham lah dari media. Mungkin ya karena itulah pendidikan politik menjadi penting karena agar kita tahu kalau ada yang salah itu kita segera ngeh gitu, segera sadar dan mungkin bisa berbuat sebelum masalahnya lebih berat lagi di dunia lagi. Sama aku lagi terjawab, aku juga dari kompetisi angkatan 24. Melanjutkan pertanyaan yang tadi, menurut kakak dengan tingginya konsentrasi kekayaan dan kekuasaan pada segelintir kelompok oligarki, apakah kakak melihat bahwa sektor-sektor penting seperti pertanian dan perikanan yang diberikan dengan masyarakat itu lebih diabaikan? Dan apa langkah yang kakak bisa diambil untuk memastikan bahwa sektor-sektor ini itu mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah? Ini kalau menurut opini pribadi ya, sebenarnya sektor pertanian dan perikanan itu tidak diabaikan. Namun minat dari generasi muda saat ini yang bisa aku bilang tidak ke arah situ gitu. Jadi kayak sepi peminat. Mungkin itu aja sih kalau
soal dari apa kebijakan yang bisa diambil pemerintah itu mungkin kita bisa kasih insentif ya, maksudnya kasih apa ya, kayak bonus-bonus atau dorongan itu supaya para generasi muda ini mau gitu untuk jadi petani atau mungkin nelayan seperti itu. Jadi kayak meningkatkan partisipasi generasi muda gitu ya Pak. Munculnya gagasan untuk pendidikan utama rakyat sebagai alternatif untuk menangani ketidakadilan yang terjadi di sistem hukum formal menunjukkan bahwa ketidakpercayaan pada hukum yang ada. Lalu pendapat kakak tentang usulan ini dan apakah menurut kakak Indonesia membutuhkan pembaruan besar dalam sistem hukum? Sebenarnya kalau berkaitan dengan mahkamah rakyat itu berarti non pemerintah dari masyarakat. Ya. Oke, berarti itu akan sangat bagus. Kenapa? Karena balik lagi pada kesadaran politik masyarakat Indonesia. Mungkin dengan adanya mahkamah rakyat ini, dia nggak akan cuma meningkatkan kesadaran politiknya aja, tapi bisa digunakan sebagai sarana untuk apa ya, menjembatani gitu antara pemerintah dan rakyat yang mungkin dari DPR sendiri itu tidak berjalan dengan lancar. Mungkin begitu sih. Lanjut ya Kak. Ini pertanyaan terakhir. Jika sektor-sektor ekonomi yang seharusnya bisa menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan itu lebih besar, seperti sektor pertanian dan perikanan tadi, dikelola dengan lebih baik, bukankah ini bisa mengurangi ketergantungan negara pada utang milik pengusaha besar? Lalu apa yang harus dilakukan untuk memperkuat sektor-sektor di masa depan? Memperkuat sektor masa depan mungkin seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya tadi. Mungkin salah satu cara itu adalah hilirisasi. Dengan begitu kan mungkin kita bisa membuka peluang pada pasar nasional, maksudnya pasar internasional. Dengan begitu nggak hanya kita apa namanya berkurang ketergantungannya pada utang negara, tapi kita juga bisa apa ya, membantu untuk mengurangi utang negara malah. Jadi kita bisa meningkatkan pembangunan kita sendiri melalui usaha-usaha yang kita lakukan sendiri. Jadi dengan begitu ya pentinglah bagi pemerintah untuk membuat hilirisasi agar para generasi muda ini mau gitu untuk bergerak membuat usaha sendiri sehingga mampu untuk menyokong perekonomian dari negara Indonesia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nesya Amelia Azahra dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2024. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dan sedikit berbincang mengenai pemerintahan transaksional di Indonesia dan juga mungkin isu-isu politik pemerintahan yang sedang hangat nih Kak di Indonesia. Tentunya saya tidak sendiri, di sini saya akan mengundang narasumber dari mahasiswa Ilmu Pemerintahan semester 5 Universitas Brawijaya. Mungkin saya perkenalkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Benediktus Hansan Sucayadi. Saya mahasiswa dari jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan tahun 2022. Salam kenal. Terima kasih ya Kak atas kesediaannya menjadi narasumber kami kali ini. Mungkin boleh kita mulai ya Kak untuk kita berdiskusi begitu ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama nih, bagaimana Anda melihat peran pemerintah dalam memastikan bahwa hasil eksploitasi sumber daya alam benar-benar dikembalikan untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk keuntungan segelintir pihak? Karena seperti yang kita ketahui ya Kak, seperti di kondisi Indonesia saat ini, justru eksploitasi sumber daya alam itu digunakan hanya untuk kepentingan oleh segelintir pihak-pihak yang berkuasa dan juga pihak-pihak yang memiliki kekuasaan baik dalam materi maupun pemerintahan. Jadi mungkin bagaimana tanggapan Kak Hansen mengenai peran pemerintah mengenai isu tersebut Kak? Baik, sebenarnya saya izin untuk memberikan jawaban saya gitu ya. Karena memang kita sadari di zaman sekarang itu semakin banyak orang itu memiliki apa ya, istilahnya kayak kuasa. Dalam artian di sini kuasa itu banyak hal gitu kan. Misalkan dia punya jabatan atau dia punya kekayaan, di situ dia juga memiliki peran untuk memanfaatkan sumber daya alam ini gitu. Jadi memang perlu dan menjadi tantangan kita sekarang gitu, bahwasannya memang SDA ini pada akhirnya dikeruk oleh sebagian orang-orang tersebut untuk kepentingan pribadi gitu. Nah, oleh karena itu saya sepakat juga dengan program pemerintah sekarang, bahwasanya ada program-program seperti hilirisasi seperti itu. Bahwasanya memang adanya program hilirisasi ini diperlukan untuk sumber daya alam yang ada itu dimanfaatkan memang untuk diolah di Indonesia dengan dilakukan oleh istilahnya oleh orang-orang yang berkompeten di Indonesia gitu. Jadi memang tujuannya untuk menciptakan lapangan-lapangan kerja baru yang berkompeten di Indonesia kayak gitu. Dan memang perlu ditegaskan juga untuk para pemegang kekuasaan, pemangku kekuasaan, untuk pemerintah itu bisa menahan mereka ini yang punya kekuasaan ini untuk tidak mengeruk sumber daya alam untuk kepentingannya sendiri seperti itu, dengan cara yaitu tadi membuat program seperti hilirisasi seperti itu sih. Jadi mungkin peran yang harus dilakukan pemerintah dalam melalui program hilirisasi mungkin juga bisa melalui transparansi pendanaan juga ya Kak, dan juga sistem bagi hasil apabila bekerja sama gitu ya dengan perusahaan swasta agar sumber daya yang dikeruk ini muaranya tidak hanya untuk orang-orang tertentu tetapi juga dirasakan oleh seluruh masyarakat seperti itu. Oke, baik, mungkin kita lanjut ya Kak untuk pertanyaan yang kedua, yaitu dalam konteks utang negara, bagaimana sebaiknya dana yang diperoleh dari utang tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kak? Seperti SDA tadi kan muara yang dirasakan itu lebih banyak untuk pihak-pihak tertentu, begitupun dengan utang negara ini. Nah, bagaimana sebaiknya dana ini yang diperoleh itu dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kak? Baik, kalau saya menanggapi tentang utang negara memang menjadi suatu hal yang wajar bila mana memang suatu negara itu melakukan
apa ya, dia berutang untuk kepentingan negaranya itu banyak sekali, dan bukan hanya di Indonesia, banyak negara-negara di luar, bahkan negara maju aja seperti Amerika juga pernah berutang kayak gitu, yang pernah saya baca. Dan memang utang ini itu diperlukan untuk kalau misalkan penggunaannya benar ya, itu bisa memang untuk membantu proses-proses membangun infrastruktur di Indonesia. Contohnya apa? Kayak kita melihat kemarin Indonesia berutang ke Cina untuk pembangunan jalur kereta cepat yang untuk Jakarta Bandung, itu merupakan salah satu contoh juga gitu loh untuk pemerataan. Tapi memang perlulah untuk itu pada akhirnya bisa diperluas jangkauannya, bukan hanya untuk masyarakat Jakarta saja, namun bisa disebar mungkin bukan hanya di Pulau Jawa, bisa di Pulau Sumatera dan pulau-pulau lainnya, biar orang-orang juga merasakan fasilitas yang apa sebenarnya utang itu dirasakan seperti apa untuk masyarakat, seperti itu sih. Jadi juga agar tidak menimbulkan seperti rasa kecurigaan gitu ya Kak, seperti utang ini sebenarnya digunakan untuk apa? Berarti utangnya kalau menurut Kak Hansen ini harus difokuskan untuk meningkatkan sumber daya manusia maupun kesejahteraan melalui peningkatan dan juga pembangunan fasilitas-fasilitas yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Baik, oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah menurut Kakak, apakah perlu ada pembaruan dalam sistem politik dan pemilu di Indonesia untuk mengurangi pengaruh oligarki dan meningkatkan kualitas demokrasi? Jika iya, seperti apa perubahan yang diperlukan Kak? Kalau membahas tentang oligarki, sebenarnya kita harus tahu dulu oligarki itu apa gitu kan. Nah, oligarki sebenarnya kalau secara definisi singkatnya adalah bagaimana suatu sistem pemerintahan itu dikendalikan oleh orang-orang yang memiliki istilahnya kekuasaan. Kekuasaan di sini yang seperti saya bilang tadi, mungkin jabatan ataupun harta kekayaan seperti itu. Nah, mungkin banyak juga kalau kita melihat adanya hukum-hukum yang itu bisa dipelintir untuk untuk bisa melanggengkan sebuah, ya kalau boleh dibilang kriminalitas seperti itu. Nah, makanya mungkin di sini yang perlu dirubah adalah gimana adanya pemilu itu. Kan sudah jelas ya, kita harus transparan, kita harus kita tidak boleh ada permainan kayak yang bahkan sekarang tuh kayak di masyarakat kan kayak banyak itu kayak fenomena misalkan uang kaget, terus pokoknya kayak gitu-gitulah. Padahal kan sebenarnya hal yang seperti itu udah harus hilang lah di negara kita gitu, karena di negara-negara seperti Amerika juga praktek-praktek seperti itu udah nggak ada gitu. Makanya yang kayak gitu mending diminimalisasi aja sih, seperti itu. Baik. Jadi istilahnya politik zaman sekarang itu, kalau zaman sekarang bahasanya lu punya duit, lu punya kuasa gitu ya Kak. Iya, yang seharusnya dipilih melalui kompetensi, kemudian dipilih melalui kompetensi itu tadi, justru malah dipilih berdasarkan kepentingan kekuasaan. Jadi seharusnya itu dihapuskan ya Kak. Benar, karena kalau kita bisa melihat kan ada konsep namanya meritokrasi gitu kan. Meritokrasi adalah konsep di mana kita itu menempatkan suatu jabatan atau posisi itu untuk orang yang memang punya keterampilan di situ, punya prestasi di situ gitu. Dan sedangkan kalau ada permainan menggunakan uang dan segala macam, ya kita udah melupakan konsep itu dong pada akhirnya kan, seperti itu sih. Pada akhirnya juga demokrasi di Indonesia seperti jadi luntur ya Kak, karena pemfokusannya pada orang yang punya kekuasaan saja. Baik, mungkin kita lanjut ya, karena topiknya sudah semakin memanas, kita lanjut ke pertanyaannya lebih panas lagi ya Kak. Oke. Untuk pertanyaan yang keempat, penunjukan anggota keluarga atau kolega pengusaha ke posisi-posisi penting di pemerintahan seringkali dipandang sebagai politik balas budi. Apakah menurut Kakak praktik seperti ini berbahaya bagi pemerintahan yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat, atau apakah ini hanya bagian dari dinamika politik saat ini? Seperti contohnya dulu itu Haji Isam Kak, yang merupakan sedikit memiliki hubungan dengan Bapak Jokowi dan sekarang memiliki posisi penting di pemerintahan Prabowo, dan itu dimaknai sebagai politik balas budi. Apakah menurut Kakak itu hal yang lumrah atau perlu disikapi lebih lanjut Kak? Baik, sebenarnya kembali lagi gitu, apakah politik balas budi ini itu bisa untuk pada akhirnya istilahnya berdampak juga untuk masyarakat gitu. Misalkan saya ambil contoh kayak tadi banyak kan menyampaikan ada kenalan Jokowi yang sekarang masuk juga di kabinetnya Prabowo atau gimana gitu kan. Dan juga sama kayak sekarang tuh Prof Yusril yang sekarang juga jadi salah satu Menko juga di kabinetnya Prabowo. Beliau kan juga salah satu orang orang partai yang juga sekarang mendukung Pak Prabowo dan sekarang masuk di kabinet itu. Dan saya melihat background beliau juga sangat-sangat bagus gitu kan, karena beliau dasarnya adalah hukum tata negara gitu dan cocok dengan bidang beliau sekarang. Hal yang seperti ini sebenarnya saya tidak melarang adanya praktek politik balas budi gitu, karena ya kita mau menghapus itu pun susah gitu loh, karena di negara sekarang di negara Indonesia tuh untuk menghapus hal yang seperti itu agak susah gitu. Jadi tidak apa-apa, tapi harus mempertimbangkan hal-hal yang seperti tadi gitu. Harus dilihat dari potensi-potensinya gitu. Misalkan kayak Prof Yusril yang hukum tata negara memang ditempatkan di posisi yang sesuai. Seperti itu sih, hal-hal yang seperti itu. Baik, berarti menurut Kak Hansen politik balas budi itu bisa diperbolehkan, namun dengan catatan bahwa orang tersebut memang memiliki kompetensi dan potensi yang baik sehingga berdampak baik juga untuk masyarakat, seperti itu ya Kak. Baik, mungkin kita lanjut ya Kak untuk pertanyaan yang berikutnya, yaitu, partai politik dan penguasa yang terus berkolaborasi dengan pengusaha besar seringkali mengabaikan kepentingan rakyat. Nah, bagaimana menurut Kakak cara yang tepat untuk memastikan bahwa suara rakyat tidak terkalahkan oleh kekuatan politik dan bisnis? Apakah pembaruan dalam sistem politik dan hukum bisa menjadi solusi yang lebih efektif untuk mencapai keadilan sosial dalam hal ini, Kak? Oke, kalau tadi gimana pembahasannya? Cara yang tepat untuk sebenarnya kalau ini sebenarnya lebih kembali ke cara gimana pemerintah ataupun lingkup terkecil ya masyarakat dalam menyikapi hal-hal seperti ini, seperti itu. Karena saya sempat beberapa hari lalu melihat podcast dari Om Deddy Corbuzier dengan Pak salah satu menteri juga di zaman Pak Jokowi gitu kan. Nah, beliau itu mengatakan bahwa kalau bisa itu jangan berhubungan, kalau bisa dan tidak kepepet, itu jangan berhubungan dengan polisi dan jangan berhubungan dengan hukum. Karena praktek-praktek hukum yang dibayar itu masih sangat-sangat kental di Indonesia. Itu. Jadi memang
Prof Mahfud mengatakan demikian tuh memang bahkan beliau kan pernah menjadi Menko Polhukam kan yang mengurusi hal tersebut itu juga mengatakan hal tersebut bahwasanya memang beliau juga sadar gitu bahwa praktek ini memang sangat-sangat sangat-sangat masif terjadi di Indonesia gitu. Jadi memang harus diperbaiki mindset dari pejabat-pejabat negara. Memang ya praktek seperti ini memang harus segera untuk diatasi gitu. Jangan sampai hal seperti ini dilanggengkan dan kepada masyarakat istilahnya kayak dilakukan kepada masyarakat kecil, itu sangat menyusahkan gitu loh. Orang yang dia tidak punya modal sama sekali harus berhadapan dengan hukum, kalah dengan orang yang punya modal dan dia bisa membeli hukum itu. Nah, itu yang berbahaya gitu untuk kestabilan bangsa dan negara ini. Sebenarnya kayak gitu sih. Oke, berarti memang harus dilakukan pembaruan ya dalam sistem politik dengan memperkuat hukum anti monopoli seperti itu ya Kak. Oke, baik. Mungkin bisa kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya Kak. Siap. Banyak ya pertanyaan. Kurang 2 lagi Kak. Kebetulan. Ya, untuk yang selanjutnya, ambang batas pencalonan presiden atau biasa dikenal dengan presidential threshold yang tinggi seringkali dianggap sebagai cara untuk mempertahankan kekuasaan di tangan partai-partai besar. Nah, apakah Kakak setuju dengan pendapat bahwa hal ini membatasi demokrasi dan membuat rakyat kehilangan kontrol atas siapa yang memimpin negara? Karena seperti yang kita tahu mungkin seperti sudah ada permainan di belakang Kak untuk pemilihan contohnya presiden karena telah dikuasai oleh partai-partai besar. Menurut Kakak itu sendiri bagaimana membatasi demokrasi dan membuat rakyat kehilangan kontrol atas siapa yang memimpin negara ini? Nah, sebenarnya kalau membahas tentang threshold itu juga berhubungan dengan koalisi-koalisi dari partai politik ya. Karena kalau kita bisa melihat dari kemarin yang sempat ada hashtag peringatan darurat, nah juga salah satunya kan membahas tentang threshold gitu. Jadi sebenarnya benar memang kalau threshold ini pada akhirnya nanti membatasi masyarakat yang memang dari kalangan yang dia tidak punya koalisi besar untuk naik ke atas. Itu memang benar adanya seperti itu. Jadi memang yang perlu disadari adalah kalau threshold ini dipertahankan dan memang dilanggengkan secara masif di Indonesia, ini akan menyusahkan orang-orang yang dia tuh memang punya keinginan pribadi untuk merubah suatu sistem di negara ini, tapi dia tidak punya nih koalisi-koalisi partai besar nih. Nah, dia susah untuk naik ke atas untuk dia tidak punya privilege untuk menggabungkan suatu komponen besar untuk sampai di threshold itu. Seperti itu sih yang susah. Oke, berarti sebaiknya memang ambang batas pencalonan presiden ini sangat perlu dipertimbangkan ya Kak, dipertimbangkan ulang agar lebih inklusif dalam memberikan peluang bagi calon yang lebih beragam. Karena siapa tahu dari yang mungkin tidak punya privilege tapi memiliki kompetensi dan juga rasa pengorbanan yang lebih gitu daripada calon-calon yang memiliki privilege namun hanya untuk digunakan kepentingan tertentu seperti itu ya Kak. Sebenarnya kalau misalkan berbicara juga tentang threshold, sebenarnya bukan hanya berbicara tentang itu aja gitu. Tapi kita juga melihat gitu bahwa potensi-potensi sekarang itu juga banyak bisa terjadi di daerah-daerah di luar non-Jawa. Karena kita sekarang melihat gitu, kita terlalu fokus dengan threshold tapi kita melupakan bahwa sekarang tuh banyak calon-calon presiden kita itu cuma dari Jawa. Nah gitu loh, kita hal yang seperti itu gitu. Karena ya kita cobalah melihat dari presiden yang ada sekarang cuma berapa sih yang dari non-Jawa gitu. Ya coba kita kalau misalkan memang dibuat sistem baru gitu. Misalkan ada orang yang mau menggebrak sistem baru misalkan dengan ya cobalah kita setiap provinsi coba dicalonkan satu orang. Nah nanti dari ini kita berkontestasi bareng-bareng gitu. Jadi nggak ada sistem threshold lagi gitu. Nah mungkin hal yang seperti ini yang perlu dikaji ulang agar potensi-potensi itu bisa digali dari seluruh wilayah di Indonesia. Mungkin seperti itu. Agar pertimbangannya lebih inklusif dan lebih memberikan peluang bagi seluruh orang-orang yang memiliki kompetensi begitu ya Kak. Baik, mungkin kita beralih ke pertanyaan terakhir pada diskusi kali ini Kak. Oke, jadi yang terakhir adalah beberapa pengusaha besar seperti Haji Isam, di mana pengusaha besar ini menghindari hukum dengan menggunakan koneksi politik mereka, menunjukkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Nah, menurut Kakak, apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa pengusaha yang melakukan pelanggaran hukum tidak bisa melindungi diri mereka hanya karena kedekatannya dengan pejabat ataupun pemerintah? Kalau membahas tentang ini sebenarnya lebih kita agak susah ngomongnya kalau misalkan tidak ada istilahnya kayak dengar pendapat dari pemerintah juga seperti itu, karena ya kita cobalah lihat dari kasus-kasus belakangan ini gitu. Ronald Tanur gitu misalkan, dan beliau kan kayak dia terdapat kasus tapi dia di backup nih oleh petinggi-petinggi gitu, oleh hakim-hakim yang istilahnya memang hakim ini kan dipercayakan oleh masyarakat untuk memberikan keadilan gitu, dipanggilnya juga yang mulia gitu kan oleh masyarakat segala macam. Tapi ya kita melihat gitu bahwasanya memang kasusnya bukan hanya dari Ronald Tanur tapi juga dari hakimnya gitu. Nah memang yang perlu disadari adalah memang praktek seperti ini mungkin yang ketahuan cuma ini ya, kita nggak tahu untuk yang lain-lainnya, kita nggak tahu seperti apa gitu. Tapi ya memang semoga harapannya di tahun politik yang baru, di tahun masa jabatan yang baru oleh Bapak Prabowo, harapannya memang praktek-praktek seperti ini itu bisa terkurangi lah seperti itu. Karena ya kita cukup miris saja kalau misalkan hanya orang-orang yang berkuasa yang bisa memainkan hukum gitu. Bahkan ya hukum tuh ya jangan sampai lah dimain-mainkan gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Baik, mungkin dalam hal ini langkah yang harus dilakukan itu pemberantasan korupsi yang lebih tegas ya Kak untuk peran KPK dalam hal ini. Kemudian juga yang kedua adalah transparansi dalam hubungan bisnis dan juga politik. Serta yang terakhir adalah penerapan sanksi yang lebih berat lagi bagi pengusaha-pengusaha bisnis yang mungkin merugikan masyarakat seperti itu, dan juga tidak boleh lagi ada hubungan koneksi yang bisa membackup apabila memang pengusaha besar itu melakukan kesalahan seperti itu ya Kak. Lebih nanti diarahkan seperti penguatan lembaga-lembaga yang berkaitan. Jadi bukan hanya nanti yang berkaitan cuma Jaksa Agung atau KPK, tapi semua yang berperan di situ itu memang harus diaudit secara berkala gitu. Bahwasanya memang untuk hal-hal seperti ini nanti tidak hanya kelihatan saat itu sudah tumbuh, tapi memang kita antisipasi saat itu masih berada di akarnya. Kayak gitu sih.
Terima kasih atas jawabannya yang sangat membantu dan juga memberikan saya wawasan baru Kak tentunya. Oke, baik. Mungkin itu adalah pembahasan kita hari ini mengenai politik pemerintahan transaksional dan juga isu-isu politik pemerintahan di Indonesia. Terima kasih ya Kak Ansen atas wawasan baru yang mungkin Kak Ansen sudah lebih berpengalaman dalam bidang ini gitu ya Kak. Oke, baik. Semoga dari diskusi ini tadi juga memberikan kita wawasan baru dan juga manfaat untuk kedepannya. Baik, saya akhiri ya Kak. Terima kasih atas kesediaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Kak Hansen. Mantap. Oke.